Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami dari Gracia Hope Confession Channel. Anugerah, pengharapan, dan kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, yang memampukan kita menjalani hari-hari dan kehidupan kita. Mari dengan ungkapan syukur, kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat hadirat-Mu yang menguasai hati kami. Hadirat-Mu memberikan damai sejahtera. Dan kami percaya ketika kami bertindak benar, berperilaku benar, berkata-kata benar Tuhan, maka kami mengalami kekuatan yang senantiasa baru di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini kami merasakan hadirat-Mu yang begitu menguasai hati kami. Kami rindu kebenaran-Mu memerdekakan kami. Saat kami belajar dan merenungkan firman-Mu, kami dikuatkan, akan diberikan kekuatan baru yang senantiasa membawa kami ke dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan yang diberkati, sekalipun kita mengalami yang namanya pergumulan, tetapi begitu firman Tuhan menguasai hati dan pikiran kita, maka kita akan menjadi kuat. Orang yang mengenal Tuhan pasti akan tetap kuat dan bertindak. Saudara, kita akan merenung firman Tuhan di dalam Injil Yohanes. Beberapa kali kita belajar tentang orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama yang menolak keberadaan Yesus. Padahal mereka adalah orang-orang yang mempelajari kitab suci dan menanti-nantikan Tuhan. Saudara, inilah yang kalau saya perhatikan bahwa inilah mempelai-mempelai yang tertidur. Mempelai-mempelai yang tidak menyadari pribadi yang mereka nantikan. Mempelai yang hidupnya sepanjang hidupnya menantikan Mesias. Tetapi ketika Mesias itu datang, mereka tidak mengenal Mesias. Beberapa kali digambarkan di dalam kitab suci bahwa justru pemuka-pemuka agama Yahudi ini yang menanti-nantikan Mesias, mereka berhadapan langsung dengan Mesias tapi mereka tidak mengenalnya, bahkan mencurigai Yesus. Saudara, kita tidak bisa mengenal Yesus hanya dengan akal, pikiran, pengetahuan kita saja. Mengenal Yesus harus dari dalam hati. Dan ketika kita mengenal Bapa, maka kita mengenal ajarannya. Itu yang kita pelajari, saudara. Renungan yang sebelumnya. Ketika kita mengenal Bapa, maka kita mengenal ajarannya. Apa sebabnya orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, pemuka agama Yahudi tidak bisa mengenal ajaran Bapa? Karena selubung yang menutupi mata, hati, dan pikiran mereka. Suatu hal yang penting, yang diulang-ulang, itu berarti Tuhan ingin kita paham. Tidak cukup pengetahuan. Yang paling penting adalah hati yang mengenal pengajaran itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi dari Injil Yohanes. Pasal yang ke-7 ayat 45 hingga 53. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Saudara yang diberkati, niat untuk menangkap Yesus dan kemudian untuk menghukum Yesus itu sudah ada di dalam hati para imam kepala dan orang-orang Farisi. Ketika penjaga-penjaga itu bertemu dengan mereka, mereka tanya, "Kenapa tidak membawa Yesus?" Penjaga itu tidak bisa membawa Yesus karena belum pernah seorang manusia berkata-kata dengan penuh hikmat seperti Yesus. Itu sebabnya mereka urung, tidak jadi untuk membawa Yesus, untuk dibawa pada pengadilan, untuk dihukum. Tetapi jawab orang-orang Farisi itu di ayat yang ke-47. "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang dari antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya? Atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati,
Mereka marah sekali ketika penjaga-penjaga itu tidak jadi membawa Yesus. Lalu mereka bertanya, masa kamu juga disesatkan? Apakah kamu juga disesatkan? Kamu lihat, di antara para pemimpin yang percaya, tidak ada yang percaya kepadanya. Kamu lihat ada orang-orang pemimpin-pemimpin yang percaya padanya. Kamu lihat ada seorang di antara Farisi yang percaya kepadanya. Kamu disesatkan, itu kata orang Farisi itu kepada penjaganya. Lalu di dalam ayat yang ke-49, tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Jadi dengan kata lain mereka berkata, kamu ini sudah disesatkan juga ya, sehingga kamu tidak berani membawa Yesus. Orang-orang Farisi dan para pemimpin itu tidak ada yang percaya kepadanya. Kamu disesatkan ya, seperti orang-orang banyak yang tidak mengenal Taurat ini. Mereka itu terkutuk, ya itu dengan bahasa saya sendiri. Jadi mereka begitu marah karena para penjaga itu tidak mau membawa Yesus. Karena menurut mereka, pemimpin-pemimpin agama Yahudi dan orang Farisi tidak ada satupun yang percaya kepada Yesus. Hanya orang-orang yang tidak belajar Taurat, hanya orang-orang yang tidak mempercayai, yang tidak merenungkan kebenaran hukum Taurat itu yang percaya kepada Yesus. Begitu bahasa mereka. Lalu di dalam ayat yang ke-50 ini ada Nikodemus. Mereka tidak tahu Nikodemus ini di ayat di pasal yang ketiga, seorang imam kepala itu yang datang menemui Yesus pada malam hari diam-diam untuk bertanya-tanya tentang kuasa dari Yesus. Lalu Yesus memberikan pengajaran tentang kelahiran baru. Mereka tidak tahu bahwa Nikodemus ini sudah pernah bertanya kepada Yesus, sudah pernah percaya kepada Yesus. Mereka pikir tidak ada orang Farisi yang percaya kepada Yesus. Nah, Nikodemus ini, seorang dari mereka yang telah dahulu datang kepadanya berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Bapak, Ibu, Saudara, perenungan pada pagi hari ini yang kita akan renungkan bahwa di tengah-tengah ketidakpercayaan pemuka-pemuka agama Yahudi, orang-orang Farisi, dan mereka sangat marah ketika penjaga-penjaga tidak mau menangkap Yesus. Mereka menghina penjaga-penjaga itu bahwa mereka telah turut disesatkan karena percaya kepada Yesus, dan bahwa hanya orang-orang banyak yang tidak mempelajari Taurat itulah yang percaya kepada Yesus. Di tengah-tengah situasi seperti itu, ternyata ada seorang pemuka agama Yahudi yang bernama Nikodemus menyimpan hati yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi ketika Nikodemus ingin membela Yesus, dia membela dengan tidak kentara. Dia membela dengan pembelaan seperti ini. Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Jadi bahasanya ini adalah bahasa untuk membela perkara Yesus, supaya Yesus tidak dihakimi secara tidak adil, tapi dengan mendengarkan dahulu pendapat dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, masih lagi para pemuka-pemuka agama itu berkata, apakah engkau juga orang Galilea? Selidiki dong, periksa dong di kitab suci. Engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Istilah ini dengan ungkapan mereka bahwa mereka sudah mempelajari kitab suci. Tidak ada nubuatan yang mengatakan nabi itu akan datang dari Galilea. Saudara, Yesus bukan nabi, tapi dia adalah Mesias. Dia Mesias, bukan nabi, tapi dia datang dari Galilea. Ungkapan apakah ada nabi yang datang dari Galilea ini merupakan sindiran, celaan yang mereka sampaikan kepada Yesus. Tokoh yang ada di kebenaran firman Tuhan ini ada orang Farisi, para penjaga, dan Nikodemus. Siapakah itu Nikodemus? Kita sudah belajar beberapa waktu lalu di pasal yang ketiga bahwa Nikodemus itu adalah seorang Yahudi. Dia disebutkan di Perjanjian Baru, khususnya di Injil Yohanes, di Yohanes 3, dia yang datang diam-diam malam-malam untuk bertanya kepada Yesus, kuasa dari manakah
yang engkau sampaikan. Lalu Yesus mulai masuk dengan pengajaran, jikalau seseorang tidak dilahirkan kembali, maka dia tidak bisa melihat kerajaan Allah. Nikodemus inilah yang menerima pengajaran tentang kelahiran baru. Mengapa, saudara? Karena dia adalah seorang imam-imam kepala, saudara. Dan kepada dia dikatakan, ya, orang Farisi ini yang seorang pemimpin agama Yahudi, yang tahu firman, yang tahu Taurat, tetapi tidak bisa mengenal Allah yang ada di depan matanya. Karena apa, saudara? Tanpa kelahiran baru, tidak ada seorang pun yang dapat mengenal Bapa dengan benar. Dia dicatat sebagai seorang pemimpin agama orang Yahudi, termasuk kelompok yang sangat disegani, yaitu orang-orang Farisi. Orang Farisi itu percaya pada kebangkitan. Bayangkan, saudara. Mereka lah orang yang menanti-nantikan Tuhan, seperti calon mempelai Kristus. Tetapi ketika mempelai itu datang, mereka tidak mengenalinya. Nikodemus adalah salah seorang duta besar yang dikirim Aristobulus ke Pompei. Dia melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Mereka hanya menyelidiki apa yang dibuat Yesus, tapi mereka tidak mau percaya. Tapi Nikodemus ini ketika dia datang di pasal yang ketiga, hatinya mulai tergerak. Makanya di dalam ayat yang tadi kita bacakan, dia mulai melakukan pembelaan kepada Yesus karena hatinya mulai percaya. Dia percaya bahwa Yesus benar-benar seorang guru yang diutus Allah. Dia ingin bertemu Yesus dan ingin bercakap-cakap dengannya, tetapi ia menunggu sampai malam tiba agar tidak dikenal secara umum sebagai murid Yesus. Itulah Nikodemus. Makanya dia membuat suatu pembelaan di tengah-tengah orang-orang Farisi yang merupakan kawanan itu juga. Tentang istilah, apakah ada nabi? Apakah tercatat di kitab suci nabi yang datang dari Galilea? Saudara, Yesus datang dari Nazaret. Nazaret itu ada di Galilea. Nah, ada satu kisah di dalam Yohanes 1 ayat 45. Salah satu dari murid-murid yang bernama Andreas itu adalah saudara Simon Petrus. Nah, Andreas membawa Petrus agar ia dapat mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus masuk di Galilea, Yesus memanggil seorang murid yang bernama Filipus. Filipus ini berteman dengan seorang yang bernama Nathanael. Nathanael ini, ketahui Filipus, adalah seorang Israel yang sangat menanti-nantikan Yesus. Orang Israel yang tidak bercela. Dan Nathanael ini didatangi oleh Filipus dan Filipus berkata begini, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret, di pasal 1 Yohanes ayat 45. Lalu Nathanael dengan skeptis berkata, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Jadi memang kalau orang-orang yang mempelajari kitab Taurat, mereka berkata, tidak ada sesuatu yang baik datang dari Nazaret. Tidak ada sesuatu yang baik datang dari Galilea. Nah, pandangan rendah tentang Nazaret ini sangat penting untuk memahami klaim bahwa Yesus menggenapi firman yang disampaikan oleh Nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Matius menyampaikan seperti itu. Tidak ada satupun ayat dalam perjanjian lama yang secara eksplisit menyatakan bahwa Yesus berasal dari Nazaret. Jadi perkataan dari Matius yang di dalam Matius 2, saudara, kemungkinan besar Matius itu merujuk pada nubuat tentang Kristus yang mengungkapkan bahwa orang lain akan menghina dan memperlakukannya dengan buruk. Seperti di dalam Mazmur 22, saudara, ayat 7 dan 8 menggambarkan Yesus itu menjadi celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak karena mereka mencibirkan, menggelekkan kepalanya. Karena Nazaret itu, karena Yesus berasal dari Nazaret. Yesaya 53 ayat 3 menggambarkan Mesias sebagai seorang yang dihina dan dihindari orang. Jadi ada kemungkinan ayat-ayat ini adalah nubuat yang disinggung oleh Matius dalam pernyataannya, ia akan disebut orang Nazaret. Orang-orang Farisi tidak percaya kepada Yesus karena ia orang Nazaret. Yang mereka tidak tahu bahwa Yesus lahirnya di Bethlehem. Mika 5 ayat 1. Hai engkau, Bethlehem Efrata, yang terkecil di antara kaum Yehuda. Itu tergenapi di dalam diri Yesus. Tetapi karena asal dari Yesus di Nazaret, mereka selalu mengatakan bahwa tidak ada yang baik yang datang dari Nazaret. Jadi Yesus itu tidak mungkin adalah Mesias itu. Seperti itu penjelasannya.
Lalu kembali ke dalam Yohanes 1 ayat 45. Pertanyaan Nathanael yang bernada mengejek. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Menandakan fakta bahwa Yesus akan diejek lebih sungguh-sungguh lagi oleh orang lain. Nah, ketika Nathanael mengajukan pertanyaan ini karena Mesias dipandang sebagai orang yang akan membebaskan Israel dari penindasan, Mesias yang telah lama-lama dinantikan dan menjunjung tinggi, masakan datang dari Nazaret? Itu sebabnya banyak di antara mereka meragukan karena eh, mereka tidak percaya Yesus karena Yesus datang dari Nazaret. Dan bagi ahli-ahli kitab, itu sama sekali bertentangan dengan mereka. Padahal Yesus lahir di kota Bethlehem yang menggenapi Mika 5 ayat 1. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Nah, jawabannya mengejutkan iya. Ya, keluarga Yesus ada di Nazaret. Jawaban yang mengejutkan adalah iya. Tuhan memilih anaknya juru selamat dunia untuk hidup di Nazaret. Nah, saudara, ini menggenapi firman Tuhan di dalam 1 Korintus 1 ayat 27 hingga 28. Apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, apa yang tidak terpandang, yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Yesus dianggap sebagai orang yang bodoh, lemah, hina, rendah dalam pandangan dunia, dalam pandangan para ahli-ahli Taurat, para orang-orang Farisi. Dan yang terpenting dia berasal dari Nazaret. Nah, Yesus adalah contoh dari Tuhan yang menggunakan yang lemah menurut standar pemikiran manusia. Untuk apa? Untuk mempermalukan orang bijak. Ya, orang Farisi pemuka agama Yahudi adalah orang bijak yang mempelajari kitab-kitab suci secara detail. Mereka sangat memperhatikan hukum Taurat. Nah, sangat mempermalukan mereka. Saudara, Nathanael memulai kebersamaannya dengan Yesus dengan satu pertanyaan mengejek. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Jawabannya, ya. Lalu ketika Nathanael berkata seperti itu, Yesus berkata sesuatu yang di luar nalar, di luar akal sehat. Dia berkata bahwa engkau adalah Israel yang sejati. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karena perkataan Yesus yang sederhana ini, saudara, lalu Yesus berkata seperti ini. Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Nael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus, sebelum Filipus memanggil engkau, Nathanael, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Nah, saudara, dan ternyata itu benar adanya. Nathanael menjadi kaget. Lalu dia kemudian berubah pandangannya tentang Yesus. Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja Israel. Jawab Yesus di dalam Yohanes 1. Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Aku berkata kepadamu, engkau akan melihat langit terbuka, malaikat turun naik kepada anak manusia. Nah, saudara, Nathanael inilah dengan satu tafsiran yang lain, Nathanael ini adalah murid Yesus dengan nama Bartolomeus. Akhirnya dia yang skeptis bahwa apakah akan ada sesuatu yang baik yang datang dari Galilea, datang dari Nazaret. Tetapi ketika Yesus berkata-kata tentang Nathanael adalah seorang yang Israel yang sejati, dan ketika Yesus katakan, aku melihat engkau duduk di bawah pohon ara, dia tahu, wah, ini adalah Tuhan. Akhirnya Nathanael menjadi murid daripada Kristus dengan nama yang sering kita tahu bahwa dia dinamakan Bartolomeus. Nathanael dari Kana. Ya, di dalam Yohanes 21 ayat 2 menjelaskan tentang Nathanael. Nah, ini saudara saya hubungkan dengan yang kita pelajari tadi di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7, ketika orang-orang Farisi meragukan Yesus dan berkata, tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Sesungguhnya Yesus datang dari Nazaret, dan Nathanael juga muridnya pernah meragukan Yesus. Tetapi sesungguhnya Nazaret itu adalah tempat Yesus berada, tempat Yesus tinggal, tapi Yesus itu sendiri lahir di Bethlehem. Seperti penggenapan di dalam Mika 5 ayat 1. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, saya mau katakan begini. Ketika orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu meragukan tentang Yesus karena Yesus berasal dari Galilea, dari Nazaret,
Tetapi ada orang-orang yang tetap mempercayai Yesus, melampaui dari penafsiran-penafsiran kitab-kitab suci. Makanya saudara, berhati-hatilah kalau hidup kita berpatokan pada penafsiran dan bukan pada kebenaran yang sejati. Ada seorang bernama Nikodemus yang membela perkara Yesus, sehingga pada waktu itu Yesus belum ditangkap. Yesus belum diperhadapkan di pengadilan agama. Perenungan pada saat ini yang saya mau sampaikan pada kita semua, saya mengambil dari 1 Korintus 1 ayat 24 hingga ayat ke-31. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab apa yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang Farisi, pemuka-pemuka agama Yahudi, pemimpin-pemimpin agama ini adalah orang-orang yang penuh dengan hikmat. Secara penilaian orang-orang yang ada di sana, bahwa mereka orang yang sangat dihargai. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri. Ketika seseorang memegahkan diri, maka dia tidak dapat melihat kebenaran yang sesungguhnya. Nathanael pun di dalam Yohanes 1 ayat 45 meragukan Mesias. Tetapi Yesus berkata-kata di dalam kata-kata pengetahuan, dan kemudian dia percaya kepada Yesus. Nikodemus meragukan tentang kuasa Tuhan. Karena dia ragu, dia bertanya kepada Yesus. Lalu Yesus menceritakan tentang kebenaran, tentang kelahiran baru. Dan Nikodemus pun berubah menjadi percaya. Tetapi ada banyak orang-orang Farisi lainnya, sekalipun mereka melihat tanda dan mujizat, mereka tetap tidak percaya. Saudara, kita tidak bisa mengkamuflasekan pikiran dan perasaan kita. Pada waktu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka kita beroleh kesempatan untuk percaya. Tapi kalau kita hanya berpusat pada pengetahuan dan ilmu kita, maka saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bisa saja ada satu kebenaran yang tidak dapat kita terima. Maka itu saudara, jangan mengandalkan kemampuan pengetahuan kita, jangan bermegah, tapi bermegahlah ketika engkau sungguh-sungguh mengenal Yesus. Nikodemus dengan penuh kerendahan hati dia mendatangi Tuhan. Saya percaya dia mengalami pengenalan yang benar akan Tuhan. Jika kita mau rendah hati, pengenalan itu terjadi. Ketika kita mau rendah hati, kita bisa menerima kebenaran. Ketika kita bermegah hanya di dalam Tuhan. Orang-orang Farisi berkata seperti ini. Hanya orang-orang yang tidak mempelajari Taurat, terkutuklah mereka yang percaya kepada Yesus ini. Nah saudara, hinaan itu sebetulnya tidak pantas mereka ucapkan. Tetapi orang-orang yang tidak mempelajari Taurat, justru mereka yang lebih lugu, lebih polos dan percaya kepada Tuhan. Mari saudara, lebih baik kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan kepolosan. Sehingga kerajaan Allah itu bisa kita percayai dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, janganlah kita bermegah dengan apa yang ada pada kita. Jangan kita bermegah dengan pengetahuan kita. Jangan kita bermegah dengan apa yang kita miliki. Tapi bermegahlah ketika engkau sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Mari saudara kita mau berdoa bagi yang sakit. Tuhan kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang sakit di dalam beban dan belenggu. Mereka memiliki mungkin
sakit juga mental health mereka, sakit juga pikiran mereka, sakit keuangan mereka, sakit hubungan-hubungan mereka. Tapi ketika mereka mau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan dan percaya, saya percaya bahwa pada hari ini mereka dijamah oleh kuasa Tuhan. Tuhan kiranya memberkati, menyembuhkan engkau, meneguhkan engkau, menguatkan engkau kembali, sehingga engkau menjadi seorang yang rendah hati, percaya kepada Tuhan. Ketika engkau percaya kepada Tuhan, mujizat itu akan mengikuti. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Belajar untuk rendah hati, seperti Nikodemus. Belajar untuk rendah hati, seperti Nathanael. Belajar untuk rendah hati, seperti Filipus, Andreas, dan Simon Petrus. Dan mereka akan menjadi murid-murid Kristus yang setia kepada Tuhan. Berkatilah semua orang yang percaya dan mau mengikuti Tuhan, apapun konsekuensinya. Mungkin konsekuensinya engkau ditolak, tetapi ketika engkau percaya kepada Tuhan, engkau sudah memiliki segala sesuatu. Bapak, kami berdoa dalam nama Yesus, jika kami menanggalkan segala kesombongan kami, kemegahan diri kami, maka kami memperoleh sesuatu yang lebih baik, yaitu pengetahuan yang benar dalam pengenalan akan Tuhan. Bapak, kami mengangkat tangan memberkati jemaat Tuhan yang saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan. Mungkin mereka sedang bergumul dengan kesombongan, mereka sedang bergumul dengan gengsi, mereka sedang bergumul dengan pengetahuan manusia lama mereka untuk belajar percaya kepada Yesus. Hari ini ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, biarlah mereka tidak mengeraskan hati, tetapi mereka diberkati menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dan mau menerima kebenaran firman dan tidak berpusat pada kebenaran diri sendiri. Bapak, di dalam nama Yesus, merasakan harapan yang sangat kuat pada pagi hari ini. Ada seorang ibu yang sakit perutnya. Kau menjamah dia. Sudah lama dia menderita sakit di perutnya. Dan dia sudah beberapa kali pergi ke dokter. Tapi engkau menjamah perutnya yang sakit. Hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, taruh tangan kananmu di perutmu dan katakan, oleh bilur-bilur Yesus, aku telah menjadi sembuh. Hari ini ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, segala sakit perut, asam lambung yang engkau alami, hari ini Tuhan jamah dan sembuhkan. Jika engkau mau membuang segala gengsimu, kesombonganmu, egoismu, pengetahuanmu manusia lamamu, maka Tuhan menjamah, memberkati perutmu, asam lambungmu, dibuat Tuhan pulih di dalam nama Yesus. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi kita semua. Tuhan menyertai dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Keluar masukmu diberkati oleh Tuhan. Dan di dalam nama Yesus semua yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, haleluya. Shalom kekasih Tuhan. Kiranya terus kita diberkati oleh Tuhan. Shalom. Selamat beraktivitas.